Oke, kita akan masuk dalam pelatihan ya. Tadi sudah doa. Siapa yang sudah khotbah di SD atau SMP atau SMA? Siapa yang belum pernah khotbah di SD? Semua sudah. Yang belum khotbah di SMP? Belum. Yang belum khotbah di SMA? Belum. Oh, sudah ya. Oke. Mana lebih susah, SD, SMP atau SMA? SMK lebih susah, lebih berandalan ya. Itu bagian Pak Charles ya. Yang kenakalan remaja gitu ya. Sekarang kita kalau lihat secara alami ya, tidak ada orang yang tidak bisa layani anak SD. Setuju? Secara alami tidak ada yang tidak bisa layani anak SMP. Secara alami tidak ada yang tidak bisa layani anak SMA. Kenapa? Karena kita semua pernah SD, pernah SMP, dan pernah SMA. Kita SD pasti ada kawan anak SD, betul nggak? Dan kita pernah memakai bahasa SD dengan teman-teman kita. Dan kita tahu anak SD sukanya guru yang mana, yang bahasanya enak, yang guru A atau guru B. Lalu waktu kita naik SMP, kita punya bahasa-bahasa anak SMP. Kita anak SMA, kita bahasa anak SMA. Dan semua kita sudah lalui. Oleh sebab itu, secara pengalaman kita bergaul sama SD, kita semua sudah pengalaman. Setuju? Kalau anak-anak siswa, anak SMA, khotbah ke lansia, itu beban berat. Karena tidak pernah jadi lansia dia. Kita khotbah ke lansia, kita masih lebih gampang karena kita on the way semakin dekat ke lansia. Tapi kalau kita khotbah ke SD, ini seperti reuni masa lalu. Karena kita pernah nakal, pernah manjat-manjat gitu kan, pernah dihukum, pernah digebukin sama guru, pernah dijemur di lapangan upacara, sehingga dunia SD itu dunia kita masa lalu. Tetapi apa yang membuat orang regional akhirnya takut menghadapi anak SD? Karena dia selalu pikir, saya tidak pengalaman, itu salah dia. Saya tidak berani, saya belum pernah di SMP. Emangnya waktu dulu kita SMP, kita tidak pernah berkumpul sama 20 orang teman SMP? Pasti pernah, karena kelas kita sudah 28 orang atau 30 orang. Emangnya kita tidak pernah berdiri di depan kelas? Pasti pernah berdiri. Waktu guru menghukum kita, kita maju ke depan, kita dihukum di depan semua teman-teman kita. Kenapa waktu itu kita tidak berkata, aku belum pengalaman, aku malu untuk maju ke depan. Aku asing sama teman-temanku. Enggak. Kita kenapa waktu itu tidak ada semacam gejolak di dalam hati, saya tidak berani. Ini teman-temanku beringas-beringas. Kita tahu yang ini Badung. Ini udah nyala. Udah. Yang ini ya. Oh, ini belum nyala. Oh. Saya sudah boarding tadi. Belum nyala. Jadi belum masuk tadi. Saya ulangi lagi ya, Pak, nyanyi lagi Pak, ulangi. Pimpin niat hamba. Sampai rekaman masuk. Nah, jadi waktu kita pernah SD, pernah SMP, pernah SMA, saya percaya itu adalah cara Tuhan supaya kita tidak ada alasan untuk layani generasi muda. Karena kita tahu anak muda butuh apa. Kita waktu anak SMP, kita pengen gurunya ngajar apa. Kita waktu anak SMP, kita pergi ke gereja, kita pengen pendetaku khotbahnya gayanya kayak apa. Kita sekolah minggu, kita ingin guru sekolah minggu yang model apa. Jadi sekarang kita yang akan menjadi guru atau mengajari mereka. Maka tinggal kita pelajari budaya sekarang seperti apa. Maka itu sulit tidak? Jawabannya tidak. Setelah kita dewasa, meskipun belum menikah, kita punya keluarga yang lain, pasti ada yang sudah menikah dan pasti punya anak kecil. Saudara pernah main sama keponakan? Pasti pernah. Saudara ke gereja pasti ada sekolah minggu, anak remaja. Tinggal kita bicara sepatah dua kata korek informasi, kita sudah langsung tahu dunia remaja zaman sekarang. Betul nggak? Jadi nggak usah susah. Seluruh remaja di dunia modelnya sama.
Seluruh gereja di seluruh dunia penyakit rohaninya sama. Semua manusia penyakitnya sama. Jadi sekarang kalau saya mau tahu dunia anak SMA seperti apa, saya datangin saja. Misalnya di gereja ada persatuan pemuda, saya duduk sama mereka, saya duduk di remaja, ngobrol sama mereka, kira-kira sekolahnya gimana, bahasa mereka gimana. Setelah itu kita langsung akan punya prediksi, kira-kira remaja sekarang modelnya kayak begini. Kalaupun tidak ada teman, kita tinggal Google aja. Tinggal kita bicara kepada anak-anak yang kita kenal, atau kita Google, atau kita lihat chattingnya mereka. Anak-anak remaja suka pakai Line. Dari chatting mereka kita bisa lihat bahasa-bahasa gaulnya mereka. Lalu waktu kita khotbah, kita sudah sedikit punya gambaran. Maka sebetulnya tidak ada alasan saya tidak berani ke SMA karena saya belum pernah. Kalau pakai alasan belum pernah, saudara pernah makan di restoran terbaru? Baru buka di Makassar hari ini. Belum pernah ya? Saudara takut nggak masuk ke situ? Ada tidak orang sudah parkir, lalu nggak berani turun? Wah, ini kali pertama gua masuk. Aduh, ngeri nih. Ngeri. Mati nggak saya? Mati nggak ya? Aduh, gemetar. Rame kali. Aduh, ngeri kali. Ada. Belum pernah masuk loh. Lihat begitu rame, saudara pede masuk. Mbak, 2 orang, mana kursinya? Pede kali ya. Tapi heran ya, kita masuk ke satu SMP. Aduh, belum pernah. Aduh, ketemu gak ya? Kita pergi ke luar negeri, kali pertama pergi ke Jepang. Berangkat tidak? Mau ke Jepang, saudara mulai Google, betul nggak? Urus visa gimana, nanti boardingnya gimana, lalu bahasa yang tidak boleh dipakai apa, barang yang tidak boleh dipakai. Saudara mau ke Jepang, persiapannya sudah 6 bulan sebelumnya, betul nggak? Hanya untuk pergi jalan-jalan. Kita tidak pernah ke Jepang, kita tidak tahu dunia dia, maka kita persiapan, kita cari tahu semua informasi. Sekarang kalau kita layani anak sekolah, sebetulnya secara persiapan untuk ketemu mereka hampir tidak perlu persiapan. Yang perlu persiapan adalah firman Tuhan yang saya mau bawa. Tapi sekarang yang jadi masalah bukan yang dia pikirkan persiapan firmannya, persiapan hati ketemu mereka. Saya kalau lihat mereka mukanya beringas gitu ya, yang dia bayangkan, sekolahnya itu capseknya ganas, yang dia pikirkan sekolahnya begitu jauh, jalan berbatu-batu, itu perjalanan mengerikan, itu daerah rawan, yang membuat dia takut. Bukan akhirnya ke arah mempersiapkan khotbah, tetapi medannya, orangnya, beringasnya. Aduh, saya tidak bisa, suara saya kurang keras. Ini SMK terkenal yang paling berandal di Makassar misalnya ya. Dan ini capseknya begitu anti sama kekristenan. Akhirnya itu yang membuat kita akhirnya berkata, saya lebih cocok di anak SD. Sebetulnya SDK, SMPK, SMAK, makasih. Nomor induk siswa berapa, Pak? Nanti habis ini ketemu Bapak ya di kantor Capsek. Yang paling susah itu adalah firman apa yang saya harus sampaikan. Maka sebetulnya semua harus konsen di situ. Kalau itu sudah siap, kita percaya Tuhan akan pertemukan dengan sekolah yang tepat, dan Tuhan yang akan memberi kelancaran. Tapi selama ini yang jadi momok kita adalah saya badannya kekecilan, anak SMK berandal tinggi-tinggi, saya kalau berdiri sama mereka lebih tinggi dari saya. Lalu khotbah di lapangan, itu guru-gurunya semua sangar-sangar, saya di lapangan seperti apa. Akhirnya membuat orang tertentu, saya layani SD saja. Salah dia ya. Dia kalau bisa SD, dia pasti bisa SMP. Dia kalau bisa SMA, dia pasti bisa SD. Kenapa yang SMA tidak mau atau takut layani anak SD? Padahal kita di rumah punya 2 anak. Anak kita di rumah ya kita ngomong pakai bahasa kanak-kanak, betul nggak? Sini, nang ning. Kenapa kita bisa? Kenapa akhirnya ketemu siswa kok kita tidak bisa? Karena kita belum membuang semua embel-embel yang ada di kita. Contoh ya, saya ini di kantor manajer pemasaran. Itu yang saya bawa waktu hadapi siswa.
Maka jadi jaim saya. Selamat pagi adik-adik. Sehat? Bagus. Mau dengar firman? Enggak? Puji Tuhan, mau pulang. Dia bawa dirinya seperti orang di kantoran gitu ya. Dia harus buang semua, saya tidak ada embel-embel direktur kah, manajer kah, apakah. Pokoknya sekarang saya adalah teman dari mereka. Saya akan sampaikan seperti bahasanya mereka, karena saya juga kelompoknya mereka. Kalau seperti itu, bahasa kita langsung berubah. Saudara langsung akan keluarkan gaya, dan saudara berani diketawakan, saudara tidak lagi malu. Kok saya jadi rusak kayak begini gitu ya. Kok bisa begini saya gitu ya. Nggak peduli saudara. Saudara lihat ya, kita kalau khotbah kepada anak, kita tidak bawa alat peraga yang cukup banyak, karena tubuh kita ini alat peraganya. Saudara kalau khotbah misalnya, Yesus berdoa, langsung praktekkan Yesus berdoa. Orang langsung jadikan itu alat peraga. Tidak usah, adik-adik lihat ya, ini Yesus berdoa ya, lihat. Ini dia ya, cara dia doa ini ya. Cilakanya di sekolah minggu itu kurang dana, sehingga yang ape-ape yang berlutut berdoa, hari ini gurunya bilang ini Yesus. 3 minggu kemudian ada guru lain yang ngajar Musa berdoa, dia pakai gambar yang sama karena kurang dana. Adik-adik, Musa berdoa, oh Yesus dan Musa sama. Lalu berapa lama kemudian orang khotbah tokoh Daud, gambarnya sama. Oh sama. Karena guru-guru tidak koordinasi, saya sudah pakai bahan apa? Ada yang pakai orang bertongkat, ini Abraham. Tidak lama kemudian dipakai, ini Musa. Anak-anak bingung, siapa Abraham? Musa pak, gitu kan? Karena sama gambarnya. Kita ini jadi alat peraga. Saudara kalau bicara apa, langsung praktekkan. Sambil bicara sama mereka, pegang mereka, gendong mereka, suruh mereka ke depan, langsung membaurkan diri sama mereka. Nah ini perlu tindakan, yaitu berani untuk tanda petik malu di hadapan semua yang lain. Tapi bagi siswa biasa kok. Dia setiap kali lihat lawa itu ya, dulu zaman kita Sri Mulat, mereka biasa kok sudah ditertawakan. Tapi karena kita ini belum terbiasa, kita jaim. Sungkan dong, nanti ketemu di gereja, saya liturgis, ternyata di sekolah dia saya bicara dengan gaya anak-anak, lalu tiba-tiba liturgis, jatuh harga diriku jatuh, gitu kan? Sayang saudara. Nah kalau kita belum berhasil menaklukkan kita punya sensi, saudara sudah siapkan khotbah bagus apapun, susah masuk. Saya dulu pernah bawa satu bapak, dia orang yang kaku, dan dia punya rumah di luar negeri. Tapi dia perlu dilatih supaya dia tahu kelemahannya. Saya lobby sama Kepsek, Pak gini, oke, boleh. Siswa dikumpulkan di kelas, saya MC dulu. Saya udah tahu dia udah gemetaran di samping kan, saya MC. Adik-adik sudah siap dengarkan firman Tuhan? Oke, selamat dengarkan firman Tuhan. Jangan bicara-bicara sama temanmu kecuali kalau ditanya. Sudah siap? Kita dengarkan firman Tuhan. Saya minta Bapak, saya sebutkan namanya untuk sampaikan firman. Waduh, waktu dia sampaikan firman saya sudah pusing kepala, aduh mati aku. Terus di depan nggak ada guru kan, guru-guru di luar. Waduh, gimana caranya saya alihkan perhatian si guru? Saya di depan, saya ajak gurunya ngobrol, sampai saya gerak. Jadi gimana Pak? Oh, saya gitu, saya gerak supaya gurunya ikuti saya. Supaya dia tidak lihat ke dalam, karena yang khotbah begini. Pagi adik-adik, hari ini saya mau khotbah Yesus Juru Selamat dunia. Di dunia ini semua manusia sudah berdosa. Kayak baca protokol apa upacara bendera gitu ya. Tangannya begini. Sudah khotbah selesai, hari ini Bapak mau doakan kalian. Ada yang mau didoakan? Ada? Kalau tidak ada, kita berdoa. Waduh, sengsara saya dia. Aduh, cilakanya orang. Nah, orang perlu alami satu kali seperti itu, barulah dia tahu, kok saya tidak bisa ya. Nah, barulah kita kasih tahu dia mau belajar. Semua yang pernah ikut saya, dulunya amburadul. Cara berdirinya, cara ngomongnya, tetapi itu harus dilewati.
Saudara jangan pikir kali pertama saya khotbah sudah sesempurna orang yang sudah ahli. Tidak, saudara. Saudara pertama kali belajar setir mobil, maka tukang bakso tabrak dia. Tapi itu kali pertama. Kalau sudah 100 kali setir mobil masih tabrak tukang bakso, udahlah, sekolah montir saja. Di perbengkelan saja, nggak usah di jalan. Setelah sekian lama akhirnya jadi tukang kebut. Maka kali pertama yang senggol sedikit, yang ada kesalahan, salah belok, itu harus dilalui. Bukan untuk tabrak orang, tapi kalau terjadi tabrak, itu jadi pengalaman. Waktu kita berdiri di depan siswa, ada kalimat yang berepotan. 3 poin jadi 4 poin. Dari mana ini berada 7 poin? Kok gak selesai-selesai? Latihannya enak, take off-nya enak, sampai puncak, landed, mulus. Waktu khotbah, take off, gitu. Sampai ke ujung langit nggak turun-turun. Bingung, kapan gua turunnya? Terus menungki. Sudah 4 poin. Hari ini saya akan batasi 4 poin. Sudah 4, ada 1 lagi adik-adik. 5, 6, 7, 8. Sampai gurunya sudah gini. Belum selesai. Hanya susah landing dia. Ya, hanya karena waktunya habis, mari kita berdoa. Langsung dia terjun bebas. Selesai. Kita bubar. Nah, waktu kita sudah latihannya bagus. Waktu ketemu anak langsung bisa hilang, kita harus alami. Setelah alami selesai, nanti kali kedua, ketiga itu jadi bagus. Pak Billy zaman kuliah jarinya nggak bisa diem. Dia kalau kuliah tangan ini. Waktu dia khotbah di chapel, kan kita punya mimbar gini, dia tangan dia soal ini. Jadi saudara Tuhan mencintai kita, gini dia. Gini dia tangannya. Kalian pernah lihat nggak? Iya, jadi gini. Tapi sekarang kalau masih gini keterlaluan kan? Udah enggak kan? Kali pertama, enggak apa-apa. Dulu ada teman kami di kampus ya, dia khotbah gini. Jadi kayak mau ajak orang berantem juga. Habis itu dia diem. Dia blank. Tapi yang dia ngapain dia? Jangan sampai dia jantung mati berdiri di situ. Begini. Dia diem. Kita sudah diem. Apa ini? Dia lupa poinnya. Sekarang dia sudah melayani satu jemaat yang Tuhan percayakan di daerah pinggiran Tangerang. Kalau kita ingat zaman dulu lucu-lucu, saudara. Dulu Pak Charles khotbah pertama lucu kan? Lucu kan? Nah, mau sharing Pak? Dulu susah gak? Semua kita susah, saudara. Jadi kita alami susah, lalu jadi seperti ini. Kalian harus alami itu, baru jadi versi yang Tuhan sudah tetapkan. Nanti semua orang ada gayanya masing-masing. Maka semua harus menemukan dan jangan malu di hadapan mereka. Mama pernah nggak malu sama anak? Saya direktur bicara sama anak saya, masa gini sih? Lalu kita ubah caranya. Anak, duduk. Panggil. Yang terhormat, mamaku. Langsung kita bicara bahasa kanak-kanak, betul nggak? Kenapa? Karena kita sampai ke rumah, langsung yang namanya direktur lah, manajer lah, semua langsung hilang. Ketemu anak, langsung gendong, lempar, udah lempar ditinggal, buah aja dulu kalau ya. Kita waktu sama anak, kita bisa rangkul mereka. Jadi itu sebetulnya tidak ada masalah. Cuma akhirnya jadi masalah karena kita masih pegang gengsi, oke? Itu mesti ditaklukkan. Caranya gimana? Mulai latih di gereja, ketemu anak-anak sini, panggil dia, bawa dia ke ruang sebelah supaya Pak Charles tidak lihat misalnya. Sini, gimana kau? Gitu ya, kalian praktekin cara bicara sama dia. Nanti setelah terbiasa, saudara hadapi semua, saudara bisa pakai gaya yang saudara sudah latih. Kalau saudara sudah lebih mahir, kalian latih tanpa anak, latih di depan kaca. Saudara lihat semua penyanyi-penyanyi yang penari-penari, semua kan lihat kaca kan? Dia joget-joget di kaca sebelum dia tampil. Padahal mereka sudah sangat ahli. Dia semua penari-penari background itu semua nyari-nyari kan lihat kaca.
Lalu mereka sambil lihat kaca, sampai berminggu-minggu baru dia tampil. Lalu kalau kita khotbah di kaca, kenapa kita malu? Asal kacanya yang kita tonjok. Jelek kali kau. Kita tonjok pada diri sendiri ya. Kita ngomong ulang-ulang. Dulu saya tinggal di Sunter, di institut. Di atas saya ada satu pendeta, saya tidak sebutkan. Suara atas itu kedengar di bawah. Jadi kalau besoknya Sabtu dia akan khotbah di persekutuan doa yang ada patung, itu biasanya malam penderitaan bagi hamba Tuhan. Karena besok khotbah patung ada. Wah, dia latihan. Jadi saya bisa dengar besok dia mau khotbah apa. Dia latihan gini di kamar, nggak tahu dia lihat cermin atau apa, pokoknya suaranya tembus sampai ke bawah. Saya di bawah, saya nguping. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Saya pikir, kok ada kebaktian apa di atas? Siapa di atas? Dia ulangi seperti lagi khotbah. Kalau dia sudah salah, dia ulangi lagi. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat pagi Bapak-bapak. Loh, ngomong berapa kali di atas? Terus dia khotbah. Hari ini saya akan mengkhotbahkan gini nih. Poin pertama, dia khotbah. Jadi dia ngomong-ngomong sendiri. Dan sekarang dia profesor. Nah, saya tebak sendiri ya siapa dia ya. Dulu dia ngomong di atas, gua dengar di bawah, saudara. Ini semua kita alami, maka tidak usah malu, amin. Maka waktu regional, saya selalu membawa orang, saya dampingi dia, begitu sudah dia khotbah, saya menyingkir sembunyi di belakang pohon. Supaya dia tidak lihat saya memandang dia, perhatikan, lalu ada kurangnya apa, saya kasih tahu lagi, akhirnya setelah sekian kali, dia langsung dilepas dan sudah khotbah kemana-mana. Lalu yang lain yang belum, saya dampingi lagi sampai dilepas, dia khotbah kemana-mana. Saya sudah latih orang lebih dari 1.000 orang. Dan semua pengkhotbah regional yang sekarang, yang sudah agak senior, semua pertama kali regional, mereka ikut saya. Mayoritas semua mereka ikut saya kali pertama. Pak Tim, Pak Husin, Pak Bunawan itu yang ada di pusat semua ikut saya. Imelda Cunong, lalu siapa? Pak Husin juga pertama, Mas Agung Ali, Rubianto, itu semua orang-orang pusat semua pertama kali saya yang bawa. Saya latih mereka, saya kirim mereka, ML Tobing yang di Karawaci, sekarang semua ada di cabang-cabang. Maka kalau mereka ikut regional, mereka ditanya gembala, kau pernah ikut siapa? Pernah ikut Pak Iter. Lulus sudah, lulus. Kalau udah ikut saya dianggap lulus ya, karena sudah masuk ke pelosok, sudah tidur di mana saja, dan sudah militan. Akhirnya mereka kalau diutus ke satu tempat, mereka langsung gempur semua. Padahal dulu waktu awal, lucu-lucu. Dulu Pak Husin pertama kali khotbah, saya tahu dia harus lewati. Dia duduk di belakang seperti ini. Catat-catat poin, coret-coret lagi. Saya foto dia. Sampai akhirnya dia khotbah di lapangan kepada siswa yang begitu banyak. Dimulai dari sampai pusing-pusing, dia pusing-pusing, akhirnya khotbah di lapangan. Ada satu ibu yang sekarang sudah khotbah kepada siswa di lapangan. Dulu kali pertama saya mau ngakak, tapi sungkan karena dilihat orang. Saya bawa dia ke Sumba, siswa begitu banyak, sudah lobi selesai, dia khotbah di lapangan. Dia punya suara kenceng, tetapi over PD. Tahu nggak? Dia di atas mimbar, siswa semua di. Anak-anak sudah dapat lagu pujian dari STEMI, sudah, oke. Sekarang ikut ibu lipat ya. Nah, kita dulu kan gitu ya, lipat 3, udah lipat, oke. Anak-anak, coba lihat lagu kalian. Kalian tidak tahu nomor lagu berapa? Anak-anak jawab misalnya, nomor 5 bu. Oke, sebentar. Dia lihat. Anak-anak, saya juga nggak tahu. Saya di samping mau ngakak. Karena dia cuma tahu Tuhan Yesus aku berjanji. Tapi sok pede, dia tantang. Lagu mana yang belum tahu? Nomor 5 pak. Nomor 5 bu. Saya juga nggak tahu dia bilang. Bisa ganti nomor lain. Kacau tuh orang. Akhirnya sekarang sudah khotbah di lapangan. Semua satu-satu yang khotbah ada aibnya. Dan saya ingat saudara. Ada satu lagi cowok dia khotbah. Habis khotbah selesai, saking groginya kan.
Lalu Kapsek kasih dia amplop. Dia terima. Puji Tuhan, dia ngomong itu. Saya mikir, kok puji Tuhan ya? Mestinya kan saya kembalikan, puji Tuhan. Jadi kesannya dia mengharapkan dikasih puji Tuhan. Pak Tim waktu khotbah di Toraja, habis khotbah dikasih uang, lalu uangnya 10.000. Gurunya bilang, terima Pak, ini untuk ojek. Terima Pak, ini dari kami, terima. Dia nggak tahu Pak Tim itu orang yang punya komputer Sairek kan. Terima Pak. Ya oke. Pak Tim jadikan selipan Alkitab. Dia pulang di bangga. Saya dikasih sama guru 10.000. Wah, dia suruh saya terima. Dia taruh jadi kenang-kenangan di Alkitabnya. Jadi semua orang itu ada ceritanya. Lucu-lucu saudara. Semua harus lewati. Oke? Nah ini saya bahas supaya saudara tidak merasa asing. Saudara bagian dari keanehan mereka. Ada satu kan, ikut saya. Wow. Lalu, Pak, kita di gunung ini sisa 2 sekolah. Saya layani 1, Bapak layani 1 lagi. Jangan, Bapak itu aja. Jangan. Pak, kalau saya layani ini, saya ke sana lagi, siswa sudah pulang. Pak, saya ke sini, Bapak ke seberang. Nanti saya jemput Bapak. Oke, turun. Saya keluarkan speaker, wah pasang, saya khotbah. Wah dia jalan, wah saya nggak tahu nasibnya bagaimana dia pergi. Sudah khotbah selesai, cepat saya packing karena di bawah saya sudah janji ada sekolah yang 1.500 murid sudah tunggu. Maka setelah selesai saya suruh, Pak jam gini Bapak sudah harus siap, kita harus turun. Oke, dia pergi. Saya sudah selesai pamitan, foto, lalu saya ke sekolahnya. Saya lihat, kok lapangan nggak ada orang. Jangan-jangan dia sudah selesai. Tapi nggak mungkin, karena mobil saya bawa. Dia nggak mungkin turun, ini di gunung. Saya cari kemana dia. Ada suara nyanyi-nyanyi. Saya cari, sekolah situ sampingnya ada gereja. Ternyata siswa dibawa ke gereja. Udah nyanyi. Saya pikir udah selesai kan. Saya datang ke belakang, saya bilang, tahu nggak dia ngomong apa? Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Bapak pendeta sudah datang. Udah ngajar. Dia ngomong begitu kan nggak mungkin saya tidak, nggak mungkin kan? Saya maju ke depan. Bayangin waktu saya maju, siswa sudah begitu banyak, saya maju ke depan. Jadi contoh ya, coba Pak saya sini, Pak cari sini. Coba. Nah, ini dia di depan, ini siswa semua. Saya maju dari belakang, saya tidak mau permulakan dia kan, saya maju, saya gini ya, saya gitu. Pak yang khotbah, saya turun, saya begitu. Saya tinggalkan dia, saya langsung pergi. Dia bingung di depan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Habis itu dia khotbah. Terus saya turun bawa mobil, di tengah jalan saya pikir, dia kalau sudah selesai dia turun naik apa ya? Wah cilaka nih. Nggak usah peduli, dia sudah langgar janji. Pokoknya gua turun. Begitu turun, wah siswa sudah dikumpulkan di lapangan. Lalu saya manjat kursi, saya khotbah. Waktu sampai calling, dia datang dari belakang. Saya masih penasaran, nih apa dia datang? Sudah calling selesai, oke, foto-foto. Saya tanya dia, Pak, Bapak turun naik apa? Ya itu, setelah selesai saya bingung, turun naik apa nih di gunung? Saya berdiri di pinggir jalan, saya tunggu angkot, ada angkot lewat. Lalu Bapak bayar berapa? Nah ini, saya waktu duduk, saya lihat orang pegang duit. Ada yang pegang 10.000, ada yang pegang 20.000. Udah, saya bawa 20.000, saya kasih 20.000. Ternyata cuma 3.000. Orang bawa 20.000 maksudnya dikembalikan. Dia kira 20.000 itu ongkosnya, ya. Pokoknya dia kasih, dia cepat buat turun. Akhirnya kami berdua, lalu kami pergi. Orang itu Rubianto, saudara. Saudara cari sendiri situ ya. Semua ada aibnya saudara. Lucu-lucu pokoknya. Karena mereka dulu semua awal ikut saya dan saya latih mereka. Sekarang mereka sudah bisa khotbah kepada ribuan orang, khotbah di lapangan. Oke? Jadi saudara jangan rasa saya tersendiri ya. Sebagian dari keanehan-keanehan, kelucuan mereka dan kelucuan kami waktu jadi hamba Tuhan. Khotbah sampai berepotan gitu kan. Oke, sekarang yang paling sulit itu adalah saya mau sampaikan apa. Maka jangan berpatok pada satu khotbah.
khotbah. Tuhan pakai kita begini. Contoh ya, sekarang saya khotbah cuma 1 biji. Maka yang saya tidak mau adalah si ojek itu ikut saya berhari-hari. Karena dia tahu khotbah saya cuma modalnya 1. Ketahuan nih, kurang persiapan. Cilakanya, ojek itu dampingi saya 5 hari. Misalnya ya, matilah. Kalau khotbah 20 sesi, terus anak yang hilang. Kemarin hilang, sekarang masih hilang. Kapan ketemu itu ya? Waduh, cilaka nih. Nah, setiap kali saudara harus mikir, waktu saya pergi khotbah, saya pasti siapkan tidak pernah saya khotbahnya sama. Sampai ke satu tempat, ternyata ada majelis yang naik motor dampingi saya. Itu di pegunungan. Tuhan, hari ini dia dampingi saya, besok-besok sampai seterusnya mungkin gak ketemu lagi. Berarti dia juga butuh firman. Maka sepanjang perjalanan terus siapkan khotbah. Tuhan, khotbah apa? Apa yang Tuhan mau saya sampaikan? Lalu sudah sampaikan, sesi 1 sudah lewat. Masih ada 4 sesi. Dan dia ikut terus. Tuhan apalagi? Akhirnya semua sesi sudah selesai. Semua khotbah berbeda isinya. Lalu di motor sebelum kita pisah, dia ngomong gini, Pak, saya majelis di gereja saya sudah lama jadi Kristen dan sudah lama dengar khotbah. Tapi hari ini saya pertama kali mengetahui Yesus itu siapa. Dari khotbah Bapak kepada anak SD. Maka waktu sampaikan khotbah, bobotnya harus sampai ke orang dewasa. Cara penyampaiannya boleh untuk anak-anak, jelas. Karena hari itu yang dengar bisa kepsek. Kalau kita tidak siapkan dengan bobot, begitu khotbah, pendeta datang, ternyata guru agamanya pendeta. Langsung kita gemetar. Jadi adik-adik sudah paham? Sudah? Waktu Bapak akan ke sebelah ya, kita doa ya, doa. Padahal dia ada pendeta datang. Waktu kita khotbah, pendeta datang. Tuhan terima kasih, berarti saya siapkan khotbah, pendeta ini harus dengar. Kita tidak panik, karena kita sudah siapkan bobotnya. Jelas? Saya pernah khotbah ya. Orang dinas pendidikan datang naik motor. Nah, puji Tuhan. Tuhan mau dia dengar khotbah, maka dia datang hari itu. Dan betul dia berdiri di belakang. Foto. Dan dia send. Kita datang ada surat rekomendasi, maka nggak usah takut. Habis khotbah selesai, udah semua guru yang dengar mereka dapat berkat, siswa dapat berkat. Amin. Nah, ini perlu persiapan, perlu hamba Tuhan koreksi khotbah. Saya sekarang kalau bawa tim, bawa 30 orang, bawa 40 orang, semua saya suruh khotbah. Bukan kumpulkan tulisan khotbah. Karena tulisan dia bisa edit 100 kali. Tapi kalau khotbah langsung ketahuan dari intonasi. Maka dia serahkan tulisan, saya bilang saya nggak mau tulisan, saya mau kamu khotbah tidak baca teks. Tapi ada yang baca teks karena saya tahu ada ini yang kurang pinter, ada gininya. Ada kertasnya bunyinya, waktu dia rekam ada kertasnya. Jadi saya bilang rekam kalian khotbah. Jadi mereka khotbah gini. Di depan handphone, adik-adik selamat pagi. Aduh kurang enak, dia delete. Adik-adik selamat pagi, sudah enak dan lanjut. Hari ini ibu datang dari STEMI, dari perkenalan dia harus ngomong semua. Nanti setelah rekam semua dia send. Dan saya dengerin satu-satu, saya koreksi dari cara dia kenalkan diri, lalu saya koreksi pendahuluan, saya koreksi bagaimana dia sampaikan ilustrasi, ini nggak cocok, ini masih dipindah, satu-satu saya koreksi. Lalu saya rekam, saya catat, saya send ke grup, supaya semua grup belajar. Dia khotbah ini, saya koreksi ya ini, supaya semua langsung belajar dari berpuluh khotbah yang lain. Sehingga mereka bisa ambil ilustrasi dari pengkhotbah A, bisa ambil contoh ilustrasi saya untuk pengkhotbah C, sehingga hari itu semua dapat pengertian. Lalu kalau khotbah yang berbeda, mereka sudah tahu, tinggal mereka ambil poin-poinnya langsung khotbah. Tapi yang koreksi setengah mati. Karena saya harus dengar satu-satu, temukan yang aneh-aneh, yang doktrinnya ngacok-ngacok. Jangan kira mereka sudah lama, meskipun dia penatua kah atau apa, ada bobol di doktrin tertentu yang mereka tidak sadar.
Waktu dia kenalkan diri, ada kalimat dia yang salah, maka kita harus koreksi. Kalau teks, dia bisa edit 100 kali. Tapi kalau ngomong itu keluar dari apa yang dia ingat dan dia sedang gumulkan. Waktu ngomong kita ketahuan langsung doktrinnya seperti apa. Dan cara dia ngomong ada misalnya fleksibelnya, kita langsung kasih inputan. Cara doanya sudah benar, cara doanya kurang. Misalnya contoh ya. Anak-anak ikut ibu berdoa. Sudah? Oke, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu untuk setiap kami pada hari ini. Anak-anak bilang, Bapa dalam surga, hari ini. Dia ambil kata pertama dan dia closing yang terakhir. Kepanjangan. Maka caranya mesti potong 3 suku kata cukup. Bapa di dalam surga, potong 3 saja cukup. Jangan potongnya kependekan. Bapak di dalam surga. Habislah waktu kita. Ambil 3 yang paling aman. Karena mereka waktu dengar, dia ikutinya tidak salah. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu. Siapkan hati kami, maka dia ngomong semua tepat. Siapkan hati kami pada hari ini supaya kami semua tenang mendengarkan firman Tuhan, tidak ada gangguan setan gitu ya. Begitu kita diam, tidak ada gangguan setan, dia ambil yang terakhir. Yang depan semua dia cut saudara ya. Nah, itu cara doa saya pimpin mereka. Lalu saya ajarin semua triknya. Kalau masuk ke sekolah Katolik, kita kalau khotbah sudah siapkan bagus, tapi hal kecil-kecil ini kalau kita tidak perhatikan, kita ditolak. Kalau masuk ke sekolah Katolik, jangan kita yang doa. Contoh, ini sekolah Katolik, biasanya susternya ada di situ atau romonya di situ. Kalau enggak capseknya di situ, pasti capseknya Katolik. Caranya gimana? Nyanyi boleh kita pimpin. Anak-anak, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mohon dengan hormat, suster, misalnya suster Nina, untuk pimpin kita berdoa. Nanti dia maju ke depan, dia doa. Dia doa itu ada salam Marianya. Salam Maria, biarin dia aja. Dia pakai aturannya dia, tapi yang kita mau sampaikan adalah berita Injilnya. Jangan berita Injilnya belum masuk, kita sudah di-cut. Semua ikut ibu berdoa ya. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam sorga. Lalu kita terakhir, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Habis selesai, mereka tanya guru, kenapa tidak gini-gini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Kita dianggap memproteskankan mereka karena doa kita beda. Maka jangan doa cara kita, biarkan susternya doa. Karena firman Tuhan yang dia butuh, jelas? Nah, kalau kita sudah suruh dia doa, kita khotbah, dia akan terima. Karena yang kita khotbah kan Injil kan? Jangan singgung Maria dan seterusnya. Lalu sudah selesai, calling harus hati-hati. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan, yang mau jadi pendeta? Yang di belakang romo dan suster jadi pendeta, Protestan berarti ya. Hati-hati susah. Siapa yang mau melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjadi orang kabarkan Injil, mengajar firman, pergi ke gunung-gunung, jangan sebut menjadi pendeta. Karena mereka langsung alergi. Nah, itu kata-kata yang tidak boleh diucapkan untuk kubu Katolik. Lalu kalau kita datang, itu kubunya karismatik misalnya. Wah, sebelum kita khotbah, mereka nyanyi dulu. Karena kita datang, kita dikasih waktu hanya isi chapelnya, khususnya hari Jumat. Biarlah dia loncat-loncat. Jangan koreksi mereka punya loncat-loncat. Karena saudara koreksi sampai 100 tahun, mungkin dia tetap loncat. Saudara perhatikan, sekarang semua gereja lagunya apa? Saudara bisa koreksi supaya lagu mereka kembali ke him seperti kita? GKY, lalu GKII, Metodis, lagu mereka sudah lagu sekuler, bukan sekuler ya, sudah lagu kontemporer. Saya pernah KKR dipimpin oleh salah satu MC dari gereja Injili, sudah mirip karismatik.
Kita jangan koreksi mereka loncat-loncat. Karena hari itu tugas kita sampaikan firman. Kenapa dia bisa loncat-loncat? Karena dia belum tahu kuasa Injil Yesus yang sejati. Maka dia kira dengan loncat-loncat, ibadah saya diperkenan Tuhan. Dia belum ngerti ibadah yang sejati di dalam Kristus seperti apa. Dulu di satu tempat, saya sudah layani anak-anak sekolah. Wah, disambut baik. Itu mayoritas Buddhis. Tahun depan ada penginjil yang ikut saya taruh dia ke dalam, dia khotbah. Sejak saat dia masuk, sudah lebih 20 tahun, sampai hari ini, sekolah itu blokir STEMI. Apa yang dia lakukan? Karena sebelum dia khotbah, siswa dipimpin guru nyanyi. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Dia kritik lagu itu, belum khotbah sudah kritik. Setelah khotbah selesai, semua kegiatan STEMI diblokir sampai hari ini kita tidak bisa masuk. Tahun depan saya lobby masuk ditolak. Saya pakai hubungan saudara karena bosnya adalah saudara dengan jemaat kita. Dengan hubungan saudara tetap dia blacklist sampai hari ini. Gara-gara berhembuslah Roh Kudus. Saya ketemu sama dia, saya berkata sudah berpuluh tahun, lu dosa besar gara-gara kau tidak bisa masuk lagi tim STEMI. Iya loh, padahal dulu saya cuma ngomong ini. Nggak bisa, karena tugas kita bukan koreksi. Kita datang, kita sampaikan firman. Dia mau joget urusan dia. Kalau kita kritik itu hal yang tidak penting. Kalau dia sudah blokir kita bertahun-tahun, siswanya nggak bisa dilayani. Itu sekolahnya ada 300 siswa. Bayangkan, setiap tahun kita lolos sampai 20 tahun lebih nggak bisa masuk lagi. Bukan berarti kita bilang, bagus, lagunya sangat menyentuh, bagus. Kita nggak usah puji, karena tugas kita sampaikan firman. Saudara lihat semua orang yang kritik-kritik lagu karismatik. Sampai sekarang orang berhenti nggak nyanyi lagu karismatik? Orang reform juga nyanyi di mobil. Siapakah aku ini Tuhan? Kalau di gereja, karismatik, no. Nyamanlah jiwaku, itu di Gary. Kekuatan serta penghiburan di Gary, di mobil. Ratakan tanah bergelombang. Munafik nih, orang-orang reform. Coba kita selidiki, dia di mobil play MP3 apa? Di rumah juga dia play sampai gosok. Niwen, why niu. Tapi kalau datang ke karisma, ajaran ini nggak cocok, firman Tuhan kok gini, khotbah. Tapi di dalam, ciu kencang Bible. Ayo jujurlah, jangan fanatik gitu ya, jangan egois, jangan karang-karang dan sok rohani. Di rumah sendiri kita juga dengarkan lagu itu ya, mabuk lagi. Ayo jujur, kita setelin nggak dari lagu-lagu itu? Enggak. Kita kalau ingat masa lalu, kadang-kadang kita lagi sendiri, kita juga play lagu-lagu zaman dulu kan? Itu apa? Itu yang kisah kasih di sekolah dengan si dia gitu. Patah hatiku jadinya gitu. Buktinya kita ada hafal kok lagu-lagu dulu. Apa setelah reform kita cancel, delete. Sampai lagu Padamu Negeri kita lupa. Padamu lupa semua, kalian sudah di-delete gitu ya. Lagu Indonesia Raya kita delete semua. Ya enggak. Kita juga tahu asire gitu. Kita ada di dunia itu, bukan kita dipanggil Tuhan tuh koreksi. Sudah nggak ngerti musik sok koreksi. Kita apa? Tiru-tiru Pak Tong. Contoh, Pak Tong kan suka kritik bangunan. Wah, kita bergaya. Gereja ini yang tiangnya salah. Ini salah nih. Ini balkonnya salah. Kayak Pak Tong kedua. Pak Tong kritik bangunan, dia dirikan GRI. Kita kritik bangunan, kita punya kakus saja kita nggak bisa desain. Tapi sok-sokan. Lagu ini nadanya kurang bagus. Kita karang lagu saja nggak bisa, siul saja nggak bunyi. Tapi gayanya, Pak Tong kritik lagu, dia kondak lagu. Dia kritik lagu, dia buat konser hall. Kita kritik lagu, nyanyi fals.
Gayanya luar biasa. Wah, cara memimpin pujian mestinya begini. Pak Tong latih semua pengkhotbah awam. Kita kritik, tidak ada yang kita kerjakan. Akhirnya reform dibenci karena arogan. Kita harus banyak yang kita harus rubah. Yesus berkata kepada orang yang ikut sama dia, orang Farisi, kalau dia khotbah firman, lu dengar. Kelakuannya lu jangan ikut. Artinya apa? Dengar dia khotbah. Coba kita lihat orang reform kalau ada di gereja karismatik. Pendeta karismatik itu kita sengaja di depan gini. Sampai pendetanya gelisah. Ada setan nih, siapa ini? Mari kita nyanyi. Kita tepuk tangan. Heran loh, kalau kita di reform tepuk tangan dianggap sudah karismatik. Padahal kita nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Kok gak karismatik ya? Heran ya? Kalau kita ada di karismatik, kalau sudah tepuk tangan kita rasa aneh. Kita kalau datang ke mereka, jangan membuat kita menjadi aneh sendiri, saudara. Begitu aneh sendiri, kita akan dianggap orang yang tanda petik ya seperti orang munafik. Ya mirip seperti orang Farisi lah. Lihat, wah saya bukan dia, saya bukan pungut cukai, saya lebih. Bukan berarti kita masuk itu, hai, mari kita bebaskan roh kita, yeay. Bukan saudara, ya biasa saja. Lalu kalau sudah sampai waktunya khotbah, dia harus dengarkan firman. Saya banyak khotbah di kubu karismatik, dan yang hadir itu pendeta karismatik. Dan ada yang sudah saya upload ke YouTube dan ada yang belum. Dan setelah saya khotbahnya tetap keras, tapi saya masuknya dengan cara halus sehingga habis khotbah mereka semua senangnya luar biasa. Jangan sudah berdiri kita kritik semua. Apa-apaan itu? Akhirnya kita akan ditolak. Dulu waktu Pak Tong di masa muda, dia pernah cerita kepada kami. Waktu dia mau khotbah, ada MC-nya yang sok-sokan. Yang nyanyi tidak tepuk tangan, kurang dipenuhi Roh Kudus, kira-kira gitulah kalimatnya. Wah, Pak Tong kan ada di situ kan. Pak Tong tunggu saatnya. Sampai waktunya Pak Tong naik. Siapa yang bilang tepuk tangan itu ada Roh Kudus? Kalau tidak tepuk tangan, orang itu tidak ada Roh Kudus. Coba lihat pemain drum. Dia tepuk tangan dia. Mana bisa dia lepaskan sendiri tepuk tangan? Semua pemain keyboard tepuk tangan. Ya nggak ada musik dong. Mereka mana ada tepuk tangan dong? Nah, dia ngomong, dia kalibernya cocok. Kita jangan tiru-tiru gitu ya. Begitu mulai langsung kita kritik sini, kritik sana, kritik sini. Akhirnya kita langsung ditolak. Maka banyak hal yang kita dengar pengalaman Pak Tong, dia punya kaliber yang sangat tinggi dan orang tidak bisa ngelak. Kita belum kaliber apa-apa, sudah pakai senjata rudal. Akhirnya kita yang kena rudal, saudara ya. Kita langsung di blacklist. Kita tidak kompromi, saudara. Saudara bayangkan ya. Yesus kalau pakai cara arogan, dia duduk di rumah ibadat di hari Sabat. Farisi khotbah misalnya, salah tafsir gitu ya. Sini saya khotbah saja. Yesus 30 tahun ndak boleh khotbah layani, ndak boleh. Sebelum umur 30 dia harus duduk diam. Bayangkan. Hari ini hari Sabat dia duduk dengar hamba Tuhan yang khotbah orang ini Farisi dari kubu mana ini, aduh koslet. Yesus dengar. Minggu depan Sabtu lagi koslet lagi. Bertahun-tahun dengar yang koslet. Bayangkan susah nggak? Coba kalau kita dengar, koslet. Interupsi. Menurut teologi Calvin, sok-sokan kali kita ya. Yesus tidak pernah lakukan itu selama hari Sabat sampai umur 30. Dan dia keluar berkhotbah dan dia kabarkan kerajaan Allah. Dia langsung fokus. Itu strateginya. Kita kalau hadir di satu tempat belum apa-apa kritik sini, kritik sini. Itu bukan bagian kita. Tuhan bisa pakai orang lain. Bagian saya sampaikan firman. Jelas?
Oke, sekarang kita kembali ya. Nah, ini cara kita bisa masuk ke semua kubu, lalu sekarang firman. Maka semua yang siapkan firman, mesti hamba Tuhannya yang cek. Kalau tidak, nanti ada tafsiran yang jadi bobol. Salah satu tafsiran dari orang-orang yang berkhotbah, itu ambil dari Show Me Jesus, ada tafsiran yang salah. Yaitu tentang Sakius. Saya sudah dengar guru sekolah minggu pusat waktu saya bawa mereka khotbah, mereka rekam. Anak-anak, Sakius itu orangnya rakus. Dia itu korupsi. Karena kepala bawang cukai, dapat bagian dia. Dia orangnya jahat, tapi hanya Yesus selamatkan dia. Dia dapat uang dari hasil korupsi. Itulah khotbah orang-orang guru sekolah minggu, betul nggak? Oke, salahnya di mana? Sekarang kita hitung ya. Saya ini Sakius. Saya ini dapat uang dari hasil saya naikkan pajak. Oke? Maka kalau uang saya ada 100 juta, berarti 100 juta hasil saya naikkan pajak. Oke? Sakius bilang, separuh dari hartaku ku bagi ke orang miskin. Berarti saya sisa 50 juta kan? Kalau ada orang yang saya ambil dengan cara curang, ku kembalikan 4 kali lipat. Oke? Sisa 50 juta, tadi 100 juta hasil korupsi, sekarang sisa 50 juta, dan semua orang yang saya dapatkan uang ini, saya kembalikan 4 kali lipat. Maka hari itu Sakius jatuh miskin. Jelas? Contoh, sekarang ya. Di sini kita tahu ada orang yang suka membungakan uang. Dan kita sudah tahu, ini orangnya bungakan uang dengan kilat luar biasa, lalu tagih pakai debt collector gitu ya. Lalu suatu saat dia mengumumkan, saudara sekalian, hari ini saya bertobat. Separuh hartaku ku bagi kepada orang miskin. Seandainya di sini ada orang yang saya curangi, saya kembalikan 4 kali lipat. Kira-kira saudara langsung pulang ambil kwitansi yang saudara pernah sama dia atau tidak? Langsung semua, saya ada. Langsung kita telepon nenek kita. Nek, dia berkata, dulu nenek kan pernah dikerjai itu, arsipnya ada. Ambil nek, ambil. Kita besok datangi dia untuk minta 4 kali lipat. Langsung di WA grup keluarga, semua yang ada kertas-kertas tagihan itu, langsung kita bawa ke dia, kita dapat 4 kali lipat. Betul nggak? Sakius suatu umumkan, ada nggak muncul orang Yahudi yang ngantri di depan rumahnya dengan surat-surat yang pernah bukti dia tagih lebih. Siapa yang tidak mau 4 kali lipat? Kalau betul dia sudah curang, maka semua orang sudah ngantri di depan rumahnya, betul nggak? Setelah peristiwa itu tidak pernah ada kasus, maka macetlah jalan Gajah Mada menuju rumah Sakius misalnya ya. Membludak orang ngantri 2 kilometer karena semua menuntut. Di Indonesia ada orang waktu Imlek, dia bagi berapa ya, 5.000 angpau atau apa. Yang depan rame, hanya bagi angpau. Dalamnya kita nggak tahu isinya berapa. Coba ya, nanti ya, diumumkan ya, Pak Charles umumkan. Lebaran tahun ini gereja akan bagi kepada orang per orang 50.000. Coba, hari ini umumkan, nanti lebaran macet total. Hanya minta 50.000, apalagi dikembalikan 4 kali lipat, maka macetlah semua jalan menuju ke rumah Sakius. Sakius berani ngomong itu, berarti tidak ada. Jelas? Ahok pernah katakan, hei orang pajak, selidiki pajakku. Kalau ada yang tidak beres, kasih tahu saya yang mana. Orang bisa begitu, itu artinya dia jujur, baru dia tantang. Coba, siapa yang berani tantang orang pajak? Coba. Hei orang pajak, besok langsung dia bilang, ini laporan pajakmu ini, kacau semua. Langsung kena. Tapi Ahok berani. Itu artinya dia tidak lakukan korupsi. Sakius umumkan, artinya dia jujur. Kalau ada, seandainya ada, ku kembalikan 4 kali lipat. Ternyata semuanya dari hasil curang, jatuh miskinlah dia. Maka besok Yesus ketemu dia di bait suci ngemis. Sakius kok di sini? Ya, hutangku jadi banyak gitu ya. Nggak ada itu. Dia orang yang jujur, saudara.
Dan dia orang yang tidak jaim. Orang kaya, pemungut cukai orang kaya, saudara. Dia kaya, dia manjat pohon. Tidak ada jaim, saudara. Bukan berarti guru sekolah minggu, pekobak kakak manjat pohon kelapa. Adik-adik, dengar suara saya. Mana itu ya. Enggak, saudara ya. Tapi dia temu Yesus, tidak ada lagi yang namanya gengsi. Kenapa? Karena sudah bicara keselamatan. Dan Yesus juga tidak gengsi. Coba bayangkan Yesus gengsi. Turun. Ada hal yang saya mau bicarakan. Malu dong Yesus, aku mau numpang. Miskin kali numpang. Bisi-bisi aja. Saya numpang ya, jangan ngomong malu. Masa anak Allah numpang? Yesus langsung umumkan, hari ini aku mau numpang di rumahmu, tinggal di rumahmu. Langsung dia umumkan. Nggak ada gengsi-gengsi, meskipun anak tunggal, bapak yang dikasihi, bumi punya dia ngomong, nggak usah malu, saudara. Saya kalau datang ke daerah, ketemu pendeta, Pak, boleh kami numpang nginap di sini? Pak, hari Minggu saya ada di sini, boleh saya khotbah di kebaktian Minggu? Langsung saya ngomong. Salahnya apa? Kalau saya ngomong, Pak, Bapak ada uang, boleh saya ambil? Itu kurang ajar ya. Pak, boleh saya khotbah kebaktian Minggu? Oh, sebentar, saya tanya majelis. Oh, boleh. Puji Tuhan. Ada tim saya yang saya bawa ke gunung, dia telepon, Pak, saya diminta khotbah Minggu, boleh nggak? Saya kan orang awam. Bapak kalau diminta, kasih tahu. Bapak bukan pendeta, harus clear. Udah kasih tahu, tapi dia tetap suruh saya khotbah. Oke, kalau itu kau khotbah. Orang awam khotbah pasti lebih bagus daripada hamba Tuhan yang di gunung. Hamba Tuhan yang di gunung, mereka nggak tahu lulusan dari mana, khotbah mereka, sangat kasihan. Orang awam kita kalau khotbah melampaui khotbah dari mereka di gunung jauh lebih dalam dibandingkan mereka yang di gunung. Kasihan. Dulu di satu tempat saya hadir kebaktian Minggu penuh rame. Saya duduk di belakang. Saya dengar. Pengkhotbahnya wanita. Saya masih ingat wajah dia. Dia naik ke atas, khotbah. Dia doa, amin. Saya mulai hitung seret. Oke. Mari kita berdoa. 5 menit. Dari doa selesai sampai doa tutup, 5 menit khotbah dia. Yang dia khotbah apa? Kita membaca kitab Mazmur. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Seperti yang Mazmur yang kita baca, dia ulangi lagi, jelaskan kita harus mengandalkan Tuhan semuanya. Lalu sekarang kita akan tundukkan kepala, biar sekarang pesan firman kita mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Selesai. Tapi kebaktiannya 2 jam lebih. Isinya apa? Nanti nyanyilah, wartalah, pujian dari keluarga Budi, pujian dari anak sekolah minggu, tarian dari lansia. Lansia langsung nari. Wah, luar biasa. Berat. Wah, gereja jadi heboh, rame, senang. Ada tarian, tapi firmannya 5 menit. Bayangkan. Maka saya berkata ke orang awam, siapkan diri baik-baik, khotbah saja. Kasih tahu bukan pendeta, sehingga nanti doa berkat biar pendeta yang khotbah. Akhirnya semua jalan bagus, orang dewasa dapat berkat, siswa-siswa dapat berkat, dan seterusnya. Oke ya, sekarang kita kembali ya. Jadi semua yang sudah dengar firman, banyak yang sudah dengar, lalu keluar, hilang. Dengar, keluar, hilang. Salah satu cara yang sangat efektif, semua firman akhirnya kita ingat baik-baik, yaitu harus sampaikan. Semua guru matematika, karena dia jadi guru, maka dia hafal ada 50 rumus. Coba kalau dia sudah hafal, nggak pernah dia ngajarin. Lupa semua, betul nggak? Harus keluarkan. Apa yang kau terima, kau harus bagikan. Disitulah siklus yang membuat kita punya otak, terus di-refresh, terus mikir, dan tidak pernah lupa-lupa. Kenapakah kita jadi guru sekolah minggu? Padahal cerita firman sudah lama kita tahu. Tapi kita jadi guru, kita belajar lagi, akhirnya nyantol semua cerita. Karena kita sampaikan. Coba, cerita Nuh saya sudah tahu. Tapi nggak pernah sampaikan. Akhirnya sisa yang tertinggal. Nuh, istri, anak, dan menantu selamat. Sisanya pokoknya urusan Tuhan.
Tapi kalau kita sampaikan, kita baca, kita bisa dapat kerangkanya begitu dalam, kita bisa kaitkan dengan tokoh-tokoh lain. Maka kuncinya harus sampaikan. Sudah sampaikan, Tuhan, saya sudah sampaikan, sudah nol habis Tuhan. Tuhan tahu, kau sudah jadi saluran berkat, sekarang ku kasih lagi yang lain. Akhirnya nambah. Maka jangan siapkan hanya satu khotbah. Kalau sudah siapkan satu khotbah, saudara nggak pernah gumul lagi. Saya sudah siap khotbah itu terus. Coba saudara bilang, Tuhan, 3 khotbah saya sudah sampaikan. Khotbah keempat, apa ya Tuhan? Nah, disitulah Tuhan akan kasih kita firman. Habis dapat, Tuhan, kalau khotbah ini saya khotbahkan 20 kali kan bagus Tuhan. Kita tidak pernah akan maju lagi. Tuhan, untuk konteks ini, firman apa Tuhan? Lihat, Yesus bicara sama Nikodemus, sama bicara sama perempuan Samaria, semua isinya beda. Tidak ada yang Yesus ulangi. Maka dari dulu saya berkata, Tuhan, kalau saya khotbah, saya tidak akan ulangi. Saudara lihat, di mana-mana saya khotbah, kalau KU1, KU2, KU3, pasti saya khotbah 3 sesi yang berbeda semua. Saya khotbah 2, saya kasih semua tema beda. Ini saya kasih tema kiblat, ini pertama kali saya khotbahkan tema ini. Tapi saya sudah pelajari sebelumnya. Nanti setelah selesai, kalau saya sudah edit, saya upload ke YouTube, saya tidak pernah khotbahkan lagi. Nanti yang mau dengar sendiri. Tuhan, saya sudah habis Tuhan. Apalagi Tuhan? Tuhan kasih lagi. Akhirnya dapat lagi. Coba, kalau saya terus simpan khotbah yang sama, Tuhan bilang, lu masih ada stok, udah tak biarin. Tuhan sudah habis Tuhan, saya sudah sampaikan, Tuhan kasih lagi. Itu caranya saudara dapat firman yang baru. Maka setiap kali kalau sudah sampaikan, udah Tuhan, yang apa lagi ya Tuhan? Nah, disitulah Tuhan kasih. Maka kadang-kadang saya persiapan dari rumah, tidak ada ide, sampai di ojek, ide keluar di situ. Pernah ya, sampai di depan murid, tidak ada ide. Mau khotbah apa? Terlalu banyak. Hanya ambil kertas pujian. Mari kita nyanyi satu lagu sebelum kita dengarkan firman. Masih nggak tahu mau khotbah apa lu? Mari kita nyanyi lagu salibnya. Waktu nyanyi salibnya, Tuhan gerakkan khotbah tentang salib. Maka, amin. Kita akan berdoa ini, kita akan dengarkan firman Tuhan. Bapak akan khotbahkan tentang salib Yesus. Jadi tema itu baru muncul waktu saya nyanyi lagu itu. Kadang-kadang sudah sampai habis, tidak ada ide. Akhirnya kita kembali khotbah yang umum, yaitu Bapak akan khotbah tentang dosa. Itu kan regional punya tema-tema toh, kembali lagi. Tapi sangat jarang, biasanya Tuhan kasih secara mendadak. Maka kita siapkan hati. Nanti waktu kita ngomong, kita tahu kalimat ini bukan dari saya yang sudah siapkan. Tapi kok bisa keluar ya, kalimat ini luar biasa nih. Maka kalian harus rekam. Saya dari dulu rekam sampai hari ini. Sehingga waktu saya khotbah, saya lihat kenapa di ujung sana ada orang nangis. Kalimat apa nih? Maka waktu pulang saya setel ulang. Saya mau tahu kalimat apa sehingga membuat dia kok berlinang-linang. Oh, kalimat ini mungkin menyentuh dia. Loh, kok mereka ketawa-ketawa ya? Saya ketawa. Kalimat apa nih? Aduh, ternyata saya salah ngomong di situ. Nah, kita pelajari. Kita koreksi sendiri melalui rekaman kita. Karena waktu kita khotbah, nggak ada teman kita toh. Saya sebar mereka semua satu-satu. Maka yang koreksi saya siapa? Yaitu rekaman khotbah. Maka saya dengar lagi. Kemarin, waktu di Kapin, saya ada khotbah di renungan. Standing ngomong kepada saya, Pak Iker, ada satu kalimat Pak Iter yang membuat nanti orang jadi bingung. Yang mana dia sebutkan? Saya bilang, iya, saya sudah dengar ulang. Saya bilang gini, dulu saya pernah tidur di satu gereja dan gerejanya kecil. Lalu waktu saya tiba di sini, saya keliling, saya cari, gerejanya sudah tidak ada. Saya kasih spasi, gerejanya sudah tidak ada. Puji Tuhan, jadi kalimat puji Tuhan seolah nyambung. Gereja yang kecil sekarang sudah tidak ada, puji Tuhan gitu kan. Nah dia tanya saya, Pak Iter ada kurang kata enggak? Waktu saya bilang puji Tuhan, maksudnya puji Tuhan sekarang sudah tidak ada, mereka sudah pindah ke gereja yang lebih besar. Nah orang bisa tangkapnya, gila Pak Iter bilang gereja sudah tidak ada, puji Tuhan gitu kan. Nah kalimat seperti itu saya dengarkan, wah ini orang bisa salah tangkap. Nah dari situ membuat saya nanti khotbah berikutnya hati-hati pemenggalan kata.
Kita belajar sendiri. Maka Stanley waktu ngomong saya bilang, iya, saya sudah dengar ulang. Tapi sebetulnya ada jeda. Saya waktu cari gereja itu sudah tidak ada. Puji Tuhan, jadi puji Tuhannya ada spasinya. Tapi kalau orang dengar sekali, wah, gila Pak Peter kok gini, puji Tuhan gereja tidak ada. Sesat dia. Oh, kan? Nah, kayak gitu, kita hanya bisa tahu kalau kita dengar ulang. Misalnya ya, saudara sekalian, jadi Goliat membunuh Daud. Kita pede saja ngomong-ngomong. Ternyata kita salah sebut. Daud membunuh Goliat, jadi Goliat membunuh Daud. Karena kurang tidur, kurang kopi, gitu kan. Akhirnya, waktu kita ngomong salah, kita tidak tahu. Waktu dengar, aduh, ada kesalahan. Karena tidak ada orang dengar khotbah kita. Maka bawa rekaman. Dengar, lalu simpan baik-baik. Nanti ada kalimat tertentu kita tahu. Ini bukan dari saya. Ini waktu saya khotbah, Roh Kudus menggerakkan saya keluar kalimat itu. Oke? Jadi semua kita akan bertumbuh secara pribadi, secara ajaib. Yang A Tuhan pakai cara A, yang B Tuhan pakai cara B. Intinya semua harus mulai. Nanti saya akan bertumbuhnya cepat. Kita bertumbuhnya di lapangan. Bukan bertumbuh di sekolah teologi. Semua murid di sekolah teologi hanya dapatkan data. Lalu nanti bertumbuhnya waktu dia mulai pelayanan. Menghadapi yang tidak senang, menghadapi orang yang aneh-aneh. Di kampus kan semua terima kita kok. Teman sekelas, teman ini, paling di asrama, lalu kita dibilang jorok lah, paling itu-itu aja. Tapi kalau sudah di lapangan, ketemu setan-setan yang nyamar jadi malaikat terang itu semua ngumpul di situ. Nah, di situ kita bertumbuh. Bagaimana menghadapi pendeta di kampung, bagaimana menghadapi kritikan, kita bertumbuh di dalam pelayanan. Amin. Bangsa Israel waktu di Mesir, tidak ada mujizat yang mereka alami selama perbudakan. Lihat, tidak ada catatan mujizat selama di perbudakan, baru dicatat waktu datangnya tulah, mereka tidak kena tulah di tanah Goshen. Tapi sejak mereka keluar dari Mesir, setiap hari, setiap menit, mereka lihat mujizat, tiang awan, tiang api, mereka lihat memimpin mereka. Di Goshen mana ada? Coba lihat. Apa yang mereka alami di Goshen, satu mujizat pun tidak pernah ditulis di situ. Kenapa? Karena kita bertumbuh pada saat kita melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Maka di padang gurun mereka lihat tidak ada makan, mana turun, tidak ada daging, burung puyuh datang. Di Goshen mana ada itu? Waktu jalan panas, ada tiang awan. Waktu dingin, ada tiang api. Waktu lihat di sana ada musuh. Bagaimana Tuhan memimpin mereka lewat. Lalu bangsa-bangsa ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Lalu bagaimana penggempuran. Itu semua mujizat, yaitu pada saat kita melayani. Amin. Nah, nanti waktu kalian mau pelayanan, nanti hamba Tuhan membriefing kalian bagaimana menyusun khotbah. Nah, saya tidak bahas itu karena setiap daerah, setiap konteks pasti berbeda, dan setiap orang yang menyampaikan firman bobotnya semua beda-beda. Maka saya selalu kasih tahu mereka, kalian rekam khotbah kalian, saya koreksi berdasarkan yang kalian sudah khotbah. Saya tidak kasih satu contoh khotbah suruh semua ikut, tidak, karena semua orang bergumulnya beda-beda. Maka saya selalu memakai cara, kalau misalnya kita tentukan satu tema, ada tempat tertentu yang nggak cocok. Sekarang contoh ya, sekarang anak-anak kenakalan remaja, anak-anak di kota adalah gadget misalnya ya, kita siapkan khotbah tentang gadget. Sampai ke daerah ternyata di sana masalah utamanya bukan gadget, masalah utamanya misalnya adat. Lalu saya sudah siapkan gadget, saya harus ganti toh. Maka semua orang gumul masing-masing di hadapan Tuhan, topiknya tentang Injil. Tentang Injil kita bisa masuk dari Alkitab, kita bisa masuk dari doktrin Allah, terserah. Maka semua konsentrasi tentang Injil. Maka si A bergumul, lalu sudah bergumul, dia sampai ke sana, Tuhan gerakkan dia khotbah tahun ini. Tapi tidak boleh, karena dari mentor saya harus bahas doktrin Alkitab. Akhirnya yang Roh Kudus gerakkan, dia tidak khotbah, yang dia khotbahkan karena mentornya suruh. Dia lebih taat mentornya daripada Roh Kudus. Saya lihat sendiri setiap kali saya khotbah, Tuhan yang memimpin khotbah apa.
Dan saya tidak tahu ini cocok atau tidak karena nggak pernah komunikasi. Tapi begitu khotbah selesai, nanti kapseknya ngomong, aduh Pak terima kasih, baru minggu yang lalu terjadi kasus yang tadi Bapak sebut, kok bisa ya, padahal tahu pun tidak. Itu caranya, saudara. Maka semua orang bergumul. Bukan berarti kita melawan tema ya. Silakan tentukan tema, tapi semua kita harus peka. Banyak hal yang kita sudah siapkan ternyata beda di lapangan. Saya pernah diundang khotbah. Konteksnya wanita-wanita. Saya sudah tahu kan, tidak peduli wanita, pokoknya semua harus dengar firman. Saya sudah siapkan, waktu saya datang celaka. Banyak cowok-cowok datang. Ternyata suami-suami harus antarkan istrinya tidak mau pulang, ikut. Berarti Pak Sutri, bukan komisi wanita, jadi Pak Sutri. Saya tenang aja. Khotbah saya tinggal saya adaptasi, saya revisi menjadi khotbah Pak Sutri. Coba kalau saya pakai kaku, nggak bisa. Sesuai undangan katanya untuk wanita. Kenapa yang laki-laki? Laki-laki silakan pindah. Itu kaku, saudara. Puji Tuhan ada laki-laki. Puji Tuhan ada anak kecil. Maka saya sampaikan semua. Jadi semua harus peka di dalam pimpinan Tuhan. Maka semua akan bertumbuh. Maka nanti setelah selesai satu trip, waktu sharing, wah kita dapat. Wah yang ini bagaimana Tuhan pimpin dia, yang ini bagaimana. Intinya semua harus alami. Saya pernah lihat satu cowok ya, dia sampai jam 3, jam 4 nggak bisa tidur. Ini mahasiswa SPRI yang kapin, mereka ikut, mereka regional. Kami tidur bersama-sama di satu gereja, lalu saya lihat mereka sampai jam 2 dini hari, masih catat. Saya biarin saja. Karena itu dia harus lewati. Nanti setiap hari catat, karena besok mau khotbah. Nanti khotbah mungkin ditolak atau apa, biar mereka alami. Tapi intinya semua kita harus mencoba. Amin. Jangan takut ya. Yang belum pernah SMP sekarang coba. Kalian waktu bicara anggap dia anak saudara. Kalian waktu bicara anggap seorang guru bicara kepada kalian waktu kalian SMP. Maka waktu kalian ngomong, kalian tahu itu saya bicara kepada saya yang dulu SMP nakal. Akhirnya kita khotbah, kita ngomong. Kita bukan hafal teks, tapi kita ngomong sudah dari hati ke hati. Terakhir ya, saya pernah khotbah di satu tempat. Anak ada satu yang kecil berandalan di belakang. Itu provokatornya ketahuan. Ketahuan. Saya bilang, kalian kalau tidak mau dengar, silakan keluar. Yang lain mau dengarkan firman Tuhan. Dia diam. Habis itu, wah. Dan waktu saya tidak panjang, saya nggak boleh pakai waktu habisi untuk ngurusi mereka. Maka yang depan yang konsentrasi itu yang terus saya perhatikan. Terus saya khotbah dengan suara yang keras. Sudah khotbah selesai, saya calling. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Yang berandalan angkat tangan. Dalam hati saya ini setan pura-pura. Angkat tangan dia. Wah yang depan angkat tangan. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Angkat tangan. Yang berandalan angkat tangan juga. Dalam hati saya lu pura-pura itu. Setelah selesai, saya bilang, Bapak akan ke sekolah lain. Lalu saya keluar, saya ke motor. Lalu saya dipanggil, Pak Pendeta. Saya lihat, wah si provokator ngapain lagi si setan ini. Saya pikir ada barang saya ketinggal, dia lari. Pak Pendeta. Kenapa? Dia di depan saya. Anak SMP kecil orangnya. Boleh saya minta sesuatu? Dalam hati saya, minta apanya? Itu berandal minta. Saya mau peluk Bapak. Saya kaget, saudara. Saya pikir barang saya ketinggal. Saya pikir dia mau minta uang. Saya mau peluk Bapak. Oke, dia peluk saya. Saya peluk saya. Selesai dia lari ke kelas. Sampai hari ini saya nggak pernah ketemu dia lagi. Harap dia suatu saat jadi hamba Tuhan. Karena dia angkat tangan mau jadi hamba Tuhan. Jadi kita jangan frustasi kalau ada anak Badung. Kalian kalau tidak mau keluar, ibu yang keluar. Memang dasar mau pulang, saudara ya. Tetap sampaikan. Tuhan bisa bekerja melunakkan hatinya. Ada orang bilang ya, misalnya ada setan. Dalam nama Yesus setan keluar. Tak keluar. Sudah 3 kali. Dalam nama Yesus setan keluar. Nggak keluar. Kalau kau tidak keluar, ibu yang keluar. Oke, ini terakhir. Kalau kalian melayani ketemu orang yang kerasukan, nggak usah panik. Ada orang kerasukan setan, saudara doain. Kalau setannya tidak keluar, bukan karena tidak ada kuasa. Ingat ya. Contoh, Yesus menyembuhkan mata orang yang buta. Sebelum Yesus sembuhkan, siapa saja tidak mungkin bisa sembuhkan.
Kalaupun Paulus sudah menjadi orang Kristen, Paulus mau sembuhkan pasti tidak. Karena sudah disiapkan untuk Yesus yang sembuhkan. Jelas? Tidak ada orang bisa sembuhkan sebelum Yesus yang sembuhkan. Contoh ya sekarang. Tuhan siapkan orang ini nanti disembuhkan oleh Pak Charles. Waktu saya doa untuk sembuh, tidak sembuh. Tidak usah minta. Yang penting apa? Yang penting saya sudah doakan dan kuatkan orang-orang di sekitar. Bahwa setan tidak ada kuasa dalam diri manusia dan kita doakan. Lalu setelah doa selesai, kalau setan masih mengganggu dia, bukan karena kita tidak ada kuasa. Karena waktunya belum tiba, tidak boleh dia keluar dulu. Jelas? Kenapa Lazarus harus tunggu sampai 4 hari? Coba, ada rasul yang kepo-kepo. Baru mati, malamnya sudah bangkit. Kepo kali dia. Harus tunggu sampai bau busuk, baru dibangkitkan. Orang gerasa gadara yang kerasukan setan harus sampai pukul-pukul dirinya, lepaskan rantai, lepaskan, sampai orang heboh baru Yesus sembuhkan. Coba belum heboh Yesus sembuhkan, orang bilang memang orang gila ini biasa. Justru harus sampai dia teriak-teriak, tidak tidur di pekuburan, pukul-pukul diri, barulah Yesus waktu sembuhkan orang ini dan orang-orang semua kagetnya luar biasa. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, tidak usah bilang sebentar saya telepon Pak Pendeta, saya suruh dia datang, nggak usah. Kita doakan saja. Lalu setelah doakan, nanti Tuhan bekerja. Ada satu orang awam, dia layani, lalu ada kerasukan setan. Dia doa. Setelah doa selesai, dah dia pergi. Dia nggak tahu setan keluar, tapi dia pergi. Tahun depan saya utus tim datang lagi, Capseknya ngomong. Tahun lalu tim kalian ada satu ibu-ibu datang, dan siswa kami yang kesurupan ini didoain. Waktu didoain, sampai hari ini, dia sudah normal. Mulai normalnya kapan kita nggak tahu, pakainya sudah normal. Sampaikan kepada ibu itu, terima kasih. Setelah itu saya dikasih info, saya telepon ibu karena kita punya data. Tahun lalu siapa yang khotbah? Telepon dia, Bu, orang ini sudah sembuh waktu ibu doakan. Kok bisa ya? Dia sendiri nggak tahu, saudara. Iya, sudah sembuh. Dan kata kepala sekolah tidak ada gangguan lagi. Ya kita sampaikan. Kalaupun tetap ada gangguan, nanti Tuhan pakai orang lain doa. Itu urusan Tuhan. Bagian kita kerjakan. Jelas? Seperti kalau kita khotbah. Sudah khotbah berapa orang mau terima, berapa orang tidak, itu urusan Tuhan toh. Penting saya sudah sampaikan, nanti yang satu mungkin minggu depan bertobat, mungkin yang satu sudah dewasa bertobat, itu urusan Tuhan. Pokoknya saya kerjakan. Tidak usah takut. Amin. Berani ya? Tidak usah takut ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk kami sama-sama belajar untuk menjadi pengkhotbah awam, karena Tuhan akan memberikan firman kepada kami secara pribadi, lepas pribadi, dan Tuhan mau memakai kami. Tuhan mau membuktikan bahwa kami yang tidak bisa, kalau di tangan Tuhan, kami semua akan jadi bisa. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di sini pengkhotbah awam ada berapa orang? Ini 10 ya? Ini 10 ya? 10. Terus? Oh ya? Oke. Terus kalau kalian yang ada di darat ini enak sekali. Kalian dari darat tembus kemana-mana biaya cuma mobil dan bensin. Saya punya jalur jauh-jauh. Saya ke Papua. Kalau sekarang ke Papua PP minimal 10 juta. Dulu waktu saya ke sana PP bisa 6, 7, bisa 8 juta. Saya kalau pergi jauh, itu tiketnya semua jauh-jauh. Kalian yang darat paling enak. Dulu waktu saya gembala di Surabaya, saya keliling 40 kota sama Pak Bara, Jatim sama Jateng, semua pakai mobil. Itu irit sekali. Nggak ada peak season. Kalau naik pesawat peak season naik, bagasi ditimbang, aduh pusing kepala. Kita pakai mobil enak. Di sini tinggal keliling saja, tinggal atur mau kemana, mau ke Bone, mau kemana, tinggal atur ya pemetaan. Dan sekolah di sini kita mau layani, minggu ini gua sapu 15 sekolah, lalu minggu depan gua sapu lagi. Di dalam waktu sekejap seluruh Makassar pasti habis. Setuju? Setuju. Pasti. Lalu tinggal perluas ke kabupaten lain. Ini semua darat, irit susah. Saya kalau pergi, nanti kalau bawa tim ke Gorontalo, mesti sewa mobil. Sewa mobil mesti bayar bensin. Sewa mobil kalau dibawa ke luar kota harganya lain. Mesti cari rumah penginapan. Lalu mesti makan. Mesti tinggalkan keluarga. Aduh susah. Kalau sini kan enak. Bisa jalan PP, bisa. Ini enak ya. Maka gempur semua daratan ini. Oke, terima kasih.